Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi dengan Bunda Emi dalam video pembelajaran hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, terlebih dahulu kita berdoa dulu ya teman-teman. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung terbang, tangan ke depan ikan berenang. Ayo kawan, kita berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi sidni ngilma warzuqni wahmah. Amin. An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sadaqallahul adzim. Hari ini teman-teman kita mau membahas tentang apa ya? Kita mau membahas topik tentang kebersihan. Subtopiknya tentang sampah. Bunda Emi mau menjelaskan dulu tentang sampah. Sampah adalah barang atau benda yang sudah terbuang dan sudah tidak terpakai lagi. Itu bisa berasal dari manusia, hewan, atau tumbuhan yang sudah tidak terpakai lagi. Dua jenis sampah, yaitu ada sampah organik dan sampah anorganik. Itulah dua jenis sampah yang hari ini akan kita bahas bersama. Sampah organik itu sampah yang dapat terurai secara alami dan dapat diolah menjadi kompos. Kompos itu semacam pupuk. Nah, pupuk untuk tanaman ya teman-teman ya. Contoh dari sampah organik itu ada sisa makanan. Kalau teman-teman makan tidak habis sayurnya atau makan buah tidak habis, itu menjadi sampah organik. Ada daun-daun kering, sayuran, dan lain-lain. Untuk sampah anorganik itu adalah sampah yang sulit membusuk atau tidak dapat terurai. Kalau sampah anorganik itu tidak bisa membusuk atau tidak dapat terurai. Contoh dari sampah anorganik itu ada botol, ada kaleng, ada kaca, ada plastik. Teman-teman kalau habis makan jajan, tempatnya, wadahnya itu dari plastik, itu masuknya dalam kelompok jenis sampah anorganik. Karena teman-teman perhatikan ya, Bunda Emi pegang ada botol bekas air minum, ada sampah bekas jajan. Ini termasuk dalam sampah anorganik karena tidak dapat terurai atau membusuk. Sedangkan contoh dari sampah organik, Emi sudah pegang ini. Ini adalah daun. Ini daun yang jatuh kering,
ini sudah menjadi sampah karena terbuang, sehingga ini menjadi sampah organik. Kalau ini kenapa daunnya hijau disebut dengan sampah organik? Karena apa? Ini sudah terbuang dan tidak terpakai. Tadi teman-teman sudah melihat beberapa sampah yang Bunda Emi sudah contohkan ya, ada sampah organik, ada sampah anorganik. Yang terjadi apabila teman-teman melihat lingkungannya banyak sampah yang berserakan. Bunda Emi akan memberitahu sampah yang berserakan, baik sampah organik atau anorganik, bisa menyebabkan pencemaran lingkungan, baik udara, air, atau tanah. Menyebabkan polusi udara, dan udara itu akan dihirup oleh teman-teman. Udara itu akan masuk ke paru-paru, akan menyebabkan paru-paru menjadi tidak sehat, terus bakteri akan menempel pada tangan. Itu bisa menyebabkan penyakit. Apa yang harus dilakukan teman-teman ketika melihat sampah-sampah berserakan? Akan membersihkan sampah-sampah tersebut biar lingkungan kita menjadi bersih, menjadi sehat, tidak terjadi pencemaran, baik pencemaran udara, pencemaran air, dan tidak ada bakteri atau virus di sekitar kita. Nah, cara membersihkan sampah-sampah yang berserakan. Sampah-sampah organik itu kita bisa membuat atau mendaur ulang. Ulang adalah mengolah kembali sampah-sampah yang sudah terbuang dan tidak terpakai lagi menjadi sesuatu yang berguna buat kita. Kita akan mendaur ulang dari sampah organik dan sampah anorganik. Sebelum kita memulai kegiatan, Bunda Emi punya satu buah lagu buat teman-teman. Ini adalah lagu tentang sampah. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Sampah-sampah buang di tempatnya, jangan-jangan buang sembarangan. Pilah-pilah sampah organik, didaur ulang jadi lebih baik. Ini mau mengenalkan kepada teman-teman huruf sampah. Huruf sampah dalam kata sampah itu ada apa saja ya? Kita mulai dari huruf depannya. Di situ ada huruf S. Nah, ini yang warna kuning adalah huruf S. Setelah S kita ada huruf A. Nah, ini yang berwarna pink adalah huruf A. Setelah A ada Bunda Emi tempelkan huruf M berwarna biru ya. Nah, sini kita menambahkan huruf P. Setelah huruf P kita cari lagi huruf A. Nah, setelah huruf A, Bu Emi kasih huruf H berwarna biru. Huruf S, A, M, P, A, H. Kita baca sampah. Iya, ini adalah kata sampah. Ada berapa huruf dalam kata sampah? Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa teman-teman hurufnya? Iya, ada 6. Huruf dalam kata sampah adalah ada 6. Kata sampah dimulai dari huruf S dan diakhiri dari huruf H. Ini adalah kata sampah. Bunda Emi akan menjelaskan tentang kegiatan menggunakan sampah organik. Ini adalah daun. Apa yang akan kita lakukan dengan sampah organik daun ini? Nah, di sini daunnya ada yang panjang, ada yang seperti ini. Berbeda-beda yang akan kita lakukan dengan daun-daun ini. Iya,
teman-teman bisa membuat ikan. Di sini ada kolase membuat bunga. Kan buat di rumah ya. Kalau sudah, kirim fotonya kepada Bunda Emi. Hasil teman-teman belajar di rumah. Nanti lem, ada gunting, ada krayon, ada kertas. Gimana caranya? Kertas ini kita letakkan, lalu kita menggunting sesuai pola yang ingin teman-teman gunakan. Misalnya mau bikin lingkaran, mau bikin apa, kita boleh kita gunting seperti ini menjadi kelopak bunga yang lebih kecil. Lalu kita tempel di sini. Nah, kalau sudah akan menjadi bunga seperti ini. Sama seperti membuat ikan. Ada daun yang lebih besar, terus polanya kok belum membentuk pola ikan. Berarti teman-teman menggunakan gunting untuk mengguntingnya. Ketika menempel, gunakan lem biar tidak lepas. Begitu. Sekarang Bu Emi akan tunjukkan bagaimana sih cara membuat atau mengolah sampah anorganik. Di sini Bunda Emi sudah menyediakan plastik yang paling mudah. Kita kumpulin, kita bersihkan, kita keringkan. Ini adalah jajan teman-teman ya. Bungkus jajan ini kita kumpulkan, bersihkan dulu dalamnya biar tidak ada kotorannya yang menempel. Kita kalau basah kita jemur sampai kering. Terus teman-teman sediakan botol bekas air mineral seperti ini. Lalu jangan lupa menggunakan gunting, menggunakan stik kayu kecil. Boleh pakai sumpit, boleh pakai stik drum. Paling enak pakai stik drum ya teman-teman ya, karena kita memakai botol yang 600 ml. Hanya seperti ini. Kita sampah yang sudah kita bersihkan, sampah anorganik plastik ini kita gunting. Kita gunting kecil-kecil seperti ini sampai banyak. Nah, kita kumpulkan. Kebetulan Bunda Emi sudah punya banyak ya di sini. Nah, sudah digunting seperti ini. Cara membuat ekobriknya adalah kita buka tutup botolnya, kita masukkan potongan sampah anorganik plastiknya ke dalam botol. Stik kayunya itu buat menekan ke dalam ya. Nah, seperti ini sampai selesai, sampai semuanya bisa masuk ke dalam. Ditekan biar kencang, biar nanti menjadi padat. Nah, seperti ini. Kalau ini kan masih lama. Di sini Bunda Emi punya ekobrik yang sudah jadi. Dadah, ini adalah ekobrik yang sudah jadi. Di sini adalah sampah-sampah potongan sampah plastik yang sudah kita masukkan, sudah kita tekan dengan stik ini ya, sampai kencang, jadilah ekobrik. Nah, buat apa sih ekobrik? Ekobrik itu kita kumpulkan biar menjadi banyak. Nanti kita bisa rangkai menjadi sebuah kursi, bisa menjadi sebuah meja, atau menjadi pembatas halaman, pembatas ruangan buat teman-teman. Jadi ekobrik adalah daur ulang dari sampah plastik ya. Kalau yang tadi dari sampah organik daun kering, itu kita bisa membuat kolase. Kolase terserah teman-teman mau menjadi bentuk bunga atau ikan. Nah, di sini adalah hasil dari kegiatan main yang akan teman-teman lakukan di rumah ya. Silahkan teman-teman selesaikan. Setelah itu difoto lalu dikirim ke
Bunda Emi. Penjelasan kegiatan main hari ini Bunda Emi sudah selesai ya. Tadi kita sudah mengenal dari huruf apa saja sih yang ada dalam kata sampah dan berapa jumlah hurufnya dalam kata sampah. Nah, terus ada kegiatan membuat ekobrik, membuat kolase dari sampah organik daun kering. Teman-teman, kegiatan main hari ini apa yang bisa teman-teman pelajari? Iya, dari pembuatan ekobrik, dari kolase, apa yang teman-teman pelajari coba? Iya, kita mempelajari cara mengolah sampah menjadi sesuatu yang bisa kita gunakan kembali sehingga tidak terbuang dengan percuma. Kita bisa mengelolanya. Kalau bikin ekobrik yang banyak bisa kita jual, kita menghasilkan uang. Kalau kolase bisa kita gunakan untuk ditempel di dinding untuk menghias dinding. Itu menjadi hiasan dinding yang sangat cantik. Teman-teman, apa yang tadi kita lakukan agar lingkungan tetap bersih? Coba, kita harus menjaga lingkungan tetap bersih dengan membersihkan sampah, selalu menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya dan pilahlah sampah agar bisa didaur ulang dan menjadi lebih baik. Teman-teman, semuanya sudah luar biasa untuk mengikuti video pembelajaran dalam topik kebersihan dan subtopiknya sampah dan membuat yang bagus, yaitu berkarya menggunakan daur ulang sampah organik dan anorganik serta menjaga lingkungan. Nah, teman-teman silakan boleh menggunakan kolasenya untuk hiasan dinding. Ekobriknya dikumpulkan. Nanti kalau sudah banyak bisa kita gunakan membuat sebuah rangkaian kursi atau meja atau lain-lainnya. Sepertinya hari ini video pembelajaran dari Bunda Emi sudah cukup ya. Kita sudah membahas tentang sampah, tentang kebersihan lingkungan, apa yang harus kita lakukan, lingkungan tetap bersih, bagaimana cara kita mendaur ulang sampah atau mengelola sampah selain menjadi kompos. Ya, Bunda Emi tutup video pembelajaran hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa sesudah kegiatan dulu ya. Di dadaku ini ada doa, di mulutku ini ada doa, di hatiku ini ada doa. Setiap hari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, dengarkanlah doaku. Ya Allah, ya Tuhanku, kabulkanlah doaku. Doa sesudah belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi sidni ilma warzuqni wahma. Amin. Doa kedua orang tua. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shoghira. Amin. Artinya, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka seperti mereka mendidikku sewaktu kecil.
Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari teman-teman, mari kita pulang. Beri salam guru, selamat siang. Esok kami kan datang kembali, bersama-sama belajar di sini. Esok kami kan datang kembali, bersama-sama belajar di sini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.